Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bapak harap kalian semua baik-baik saja dan tidak ada kurang satu apapun. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, silakan untuk ketua kelasnya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita membahas materi mengenai lebih jauh, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang berangkat dan tidak berangkat pada hari ini. Dan ini kalau Bapak lihat kayaknya banyak yang nggak berangkat ini ya, cuma 2 orang ini kayaknya yang hadir pada hari ini. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Mas Koirun, oke hadir. Mas Torim, oke hadir. Kayaknya cuma 2 orang ini ya yang hadir pada hari ini. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi, melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas materi mengenai interaksi sosial. Nah, untuk materi interaksi sosial ini, apakah kalian tahu apa itu pengertian dari interaksi sosial? Kalau kalian tahu, kalian belum menjawab, nanti akan Bapak kasih nilai. Kalau kalian kiranya belum tahu, ini sekarang akan Bapak jelaskan terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Interaksi sosial itu merupakan hubungan antara orang, perorangan atau individu, antara kelompok manusia maupun antara perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial itu biasanya terjadi adanya perbincangan, adanya pertukaran informasi, dan adanya tujuan tertentu. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manusia. Mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Ada yang tahu? Oke, di sini akan Bapak jelaskan. Mengapa manusia itu disebut makhluk sosial? Karena manusia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain, pasti akan bergantung dengan orang lain. Karena manusia itu sejatinya tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi mau gimana pun juga dia pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kegiatan dia. Nah, sebagai contoh, nah ini anak-anak punya motor di rumah. Nah, motornya rusak dan kalian tidak bisa membetulkan motor kalian. Nah, kalian kan pasti membawa motor itu ke bengkel. Nah, itulah mengapa kalian itu membutuhkan orang lain untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu, mengapa manusia disebut makhluk sosial? Karena dia selalu bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial itu terjadi di antara pihak yang berinteraksi dengan syarat melakukan interaksi sosial, yaitu dengan adanya yang pertama yaitu kontak sosial, dan yang selanjutnya yaitu adanya komunikasi. Nah, dengan adanya 2 syarat ini itu bisa disebut dengan proses interaksi sosial. Selanjutnya, proses interaksi sosial itu ada 4 faktor. Yang pertama itu ada imitasi. Oke, ini Bapak jelaskan terlebih dahulu ya, imitasi. Nanti selanjutnya akan Bapak terangkan. Yang pertama ada imitasi. Yang kedua ada sugesti. Dan yang ketiga identifikasi. Sedangkan yang keempat yaitu ada simpati. Yang pertama, imitasi. Imitasi itu merupakan seseorang yang mencontoh orang lain atau kelompok. Nah, contohnya kalian ini mempunyai saudara. Ini sebagai contoh saja ya. Kalian punya saudara, dan saudara kalian itu memiliki perilaku yang baik, sifat yang baik, dan saudara kalian itu juga pintar mengaji seumpamanya. Nah, kalian mencontoh perilaku saudara kalian itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari imitasi. Memang imitasi itu harus dilakukan atau mencontoh hal-hal yang positif. Jangan mencontoh hal-hal yang negatif seperti itu. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah,
Selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti itu dapat dikatakan pengaruh yang dapat menggerakkan seseorang atau hati seseorang. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari sugesti. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada identifikasi. Identifikasi itu merupakan kecenderungan atau keinginan dalam hati diri seseorang menjadi sama dengan orang lain. Sebenarnya identifikasi dan imitasi itu hampir sama ya. Ada keinginan menyerupai orang lain, tapi harusnya memang dilakukan pada hal yang positif. Jangan mengarah ke hal yang negatif. Dan yang keempat yaitu ada simpati. Nah, simpati itu merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan dari orang lain, dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, sekarang ini sebagai contohnya anak-anak. Sekarang kan banyak di sekitar kalian, saudara-saudara kita yang mengalami bencana atau mengalami musibah. Nah, sugesti itu merupakan ya, bentuk dari rasa diri kalian. Kalian juga itu merasakan apa yang saudara-saudara kita itu rasakan. Mereka merasakan kesusahan, kesulitan. Nah, kita juga itu ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk dari simpati. Nah, selain itu, kita kembali ke pembahasan mengenai apa itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan tadi kan adanya kontak langsung, adanya pertukaran informasi, adanya tujuan dalam interaksi tersebut. Sebenarnya interaksi sosial itu tidak hanya bisa dilakukan dengan cara kontak langsung, bisa juga dilakukan melalui perantara atau media. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara surat menyurat. Selanjutnya bisa dilakukan dengan cara menelpon atau SMS, dan juga bisa melalui chatting lewat media sosial. Nah, kalau kalian punya teman, kalian menelpon teman kalian, berinteraksi lewat perantara telepon, nah itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Atau kalian juga berinteraksi dengan teman kalian melalui chatting lewat media sosial. Nah, kalian bertukar informasi, kalian juga ada tujuan tertentu di sana, adanya interaksi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial walaupun tidak secara langsung, tidak kontak langsung. Nah, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ini itu jumlah pelakunya terdiri dari 2 orang, bisa juga lebih. Nah, berlangsung secara timbal balik. Jadi adanya timbal balik, adanya informasi yang diberikan atau feedback dari proses interaksi sosial yang dilakukan. Nah, sebenarnya bentuk interaksi sosial itu sebenarnya ada 2 proses. Yang pertama proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, yang pertama ini proses asosiatif. Ini akan Bapak jelaskan sedikit mengenai apa itu proses asosiatif. Proses asosiatif ini dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada satuan pandangan. Sebenarnya proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama ada kerjasama, selanjutnya ada akomodasi, dan asimilasi dalam proses asosiatif. Nah, yang pertama ini akan Bapak jelaskan terlebih dahulu ya mengenai kerjasama. Kerjasama itu merupakan usaha bersama atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya kalian. Ini Bapak kasih contoh yang mudah saja ya. Kalian di lingkungan rumah kalian melakukan kerja bakti bersama tetangga-tetangga kalian untuk membersihkan lingkungan. Nah, itu kan ada tujuannya supaya lingkungan itu menjadi bersih, terhindar dari penyakit, dan supaya sehat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk proses asosiatif, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama juga bisa dikatakan sebagai usaha bersama atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk kerjasama ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 5. Jadi yang pertama ada kerukunan, yang kedua ada bargaining, dan yang ketiga ada kooptasi, koalisi, dan yang terakhir ada joint venture. Nah, selanjutnya yaitu mengenai akomodasi. Akomodasi ini merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga tidak ada kehilangan kepribadian dari pihak yang dipojokkan atau tertekan.
Nah, dalam bentuk akomodasi itu ada 8 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, koalisi, toleransi, stalamit, dan yang terakhir adjudikasi. Dan yang terakhir ada asimilasi. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan asimilasi? Baik, di sini akan Bapak jelaskan sedikit mengenai asimilasi. Asimilasi itu merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan pikiran dan pendapat. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses disosiatif. Karena yang pertama tadi ada asosiatif, ini selanjutnya itu ada proses disosiatif. Proses disosiatif itu terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang itu melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada persaingan, yang kedua di sini ada kontravensi, dan yang ketiga ada pertentangan. Nah, dalam proses disosiatif ini tadi, itu yang pertama kompetisi. Nah, kompetisi itu merupakan proses individu atau kelompok bersaing untuk mencapai keuntungan dalam bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, ini kalian di dalam ruangan kelas. Kalian berkompetisi dengan teman kalian untuk mencapai juara kelas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kompetisi, tapi dalam kompetisi yang bersifatnya positif. Karena di situ ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kontravensi. Kontravensi ini merupakan perasaan tidak suka atau kebencian, bisa dikatakan seperti itu, atau keraguan yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Berarti bagaimana cara kita untuk menyembunyikan suatu sikap atas ketidaksukaan kita terhadap perilaku seseorang? Itu merupakan bentuk dari kontravensi. Dan yang terakhir merupakan pertentangan. Nah, pertentangan ini dapat dikatakan sebagai proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan hidup mereka dengan cara menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, itu merupakan bentuk dari kontravensi. Jadi tidak adanya perselisihan atau tidak suka, tapi ditumpahkan dengan cara yang kurang baik. Jadi adanya disertai ancaman atau kekerasan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai pokok-pokok pembahasan dalam interaksi sosial. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ayo, ada yang bisa tidak untuk memberikan kesimpulan untuk mata pelajaran pada hari ini? Jika kalian bisa memberikan kesimpulan, akan Bapak berikan nilai. Oke, belum bisa. Oke, tidak apa-apa. Di sini akan Bapak berikan sedikit kesimpulan mengenai apa sih yang kita bahas tadi yang mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu bisa disebut dengan cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Di situ ada tujuan, di situ adanya kontak langsung untuk mencapai maksud tertentu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Dan itu pastinya kita lakukan sehari-hari untuk mencapai tujuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk mata pelajaran hari ini? Jika tidak ada lagi, maka akan Bapak cukupkan mata pelajaran hari ini. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, akan Bapak tutup untuk pelajaran hari ini. Untuk kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.